warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di live Instagram Millennial Fest sore hari ini. Kita sambil menunggu Dr. Tirta untuk bergabung. Boleh dong disapa teman-teman di kolom komentar dari mana aja nih yang udah join sore hari ini. Apakah dari Makassar, dari Jawa Timur, atau mungkin dari kota-kota lain. Oke, Dr. Tirta sudah bergabung. Dr. Tirta ya untuk ngobrol-ngobrol soal UMKM dan lain sebagainya. Oke. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tirta di markas saya, sepatu-sepatu semua di sini. Gimana Kak? Alhamdulillah sehat. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Semangat pagi. Habis ini ya, habis syuting. Kak, saya habis rapat untuk membahas mengenai jurnal ilmiah tentang perkantoran. Masya Allah. Oke. Mungkin nanti bisa di-share ya dok. Dok, ini teman-teman dari tadi udah nanyain, kapan mulainya? Banyak yang mau ditanyakan. Langsung aja ditembak nih. Dok, kenapa balik lagi jadi dokter ya? Ya, karena saya ingin melayani masyarakat dan pasien supaya ilmu saya tetap bisa berguna dan saya pengen sekolah lagi. Saya pengen sekolah spesialis lagi. Jadi mau nggak mau saya harus praktek lagi. Itu aja. Mau ambil apa dok? Spesialis apa dok? Rahasia, nggak boleh tahu. Terus nanti ditunggu aja ya di Instagramnya ya dok ya. Oke dokter, ini kita mumpung lagi masa-masa peringatan Hari UMKM Internasional, makanya kita mau ngobrolin soal bisnis, produk-produk lokal dan lain sebagainya. Dokter Tirta kan terkenal nih sebagai salah satu yang mensupport produk lokal. Kalau lihat Instagramnya tiap hari pakai sepatu A, sepatu B, sepatu C dan lain sebagainya, bahkan ada usaha baru bisnis diinformasikan segala macam. Dok, by the way, kenapa tiba-tiba dokter itu berpindah gitu dari profesi dokter, kemudian juga punya usaha Shoes and Care di tahun 2013. Saat itu ketika mungkin nggak kepikiran ya orang-orang kalau mau dokter aja deh gitu, nggak usah pakai usaha yang lain. Jadi pada dasarnya dahulu kala, pada waktu semester 1 saya keterima di UGM, saya itu awal mulanya bisnis gorengan. Karena saya ingin membiayai semester saya. Saya jual gorengan di Jalan Magelang di dekat TVRI. Okay. Saya kurang, alhamdulillah lancar. Semester 2 saya thank you ini teman-teman saya semua. Jadi habis itu kedua saya jualan power balance. Thank you Daniel and tim. Kita rebut teks sama musisi ya. Jamie di studionya diurus Pak. Ya. Kita main nih. Nah, hari semester 2 saya bisnis power balance. Semester 3 saya bisnis Jamonol. Di semester 4 saya bangkrut, akhirnya saya jual beli sepatu bekas. Nah, akhirnya tuh kebiasaan nyuci ngemper. 2013 saya buka jasa cuci online di Twitter sama Kaskus. 2014 viral karena Gunung Kelut meletus, abunya sampai ke Jogja. Terus sisanya buat toko dan akhirnya sampai sekarang. Jadi kalau ditanya bukan karena beralih profesi, tapi justru karena Shoes and Care saya bisa lulus. Oh, oke. Jadi itu salah satu alasan kenapa dokter bisa terus bertahan dan sekarang juga jalan nih. Praktek jalan, Shoes and Care jalan, dan usaha-usaha yang lainnya juga jalan. Tepat. Bener. Aku lihat postingan terakhirnya loh dok, karena penasaran, loh kok balik lagi jadi dokter, tapi usahanya gimana gitu kan, soalnya sudah ada 60 cabang di mana-mana. Betul begitu dok? Ya usaha saya tetap kurus, karena ada siapa ya ada tim-tim saya, tim internal yang tetap mengurus terus-menerus. Oke, dokter, bicara soal, mungkin tadi dokter juga udah mengalami fase-fase sulit ya, dari mulai bangun, dari mulai jualan gorengan, kemudian jualan power balance dan lain sebagainya, itu memang mengikuti tren juga, ada yang apa yang harus dijual segala macam. Nah sekarang kalau dokter ngelihat nih, apalagi di masa pandemi gini, perbedaannya apa sih bisnis-bisnis yang dibangun sama teman-teman di masa kemarin-kemarin dan sekarang? Perbedaannya? Kalau perbedaannya yang paling dulu adalah kita sekarang agak change kebiasaannya. Ketika dulu kita orang menunggu customer kita datang, sekarang Shoes and Care lebih pada delivery dan memaksimalkan sistem booking online ataupun delivery ataupun jemput bola. Oke. Berarti manfaatin teknologi ya, Dok? Dan kedua, change-nya sekarang kita perkantoran karena yang masuk sekarang perkantoran bukan pelajar. Oke. Kalau dokter sendiri ngelihat kalau bisnis-bisnis yang lainnya di luar Shoes and Care atau produk-produk sepatu lainnya, itu gimana dokter ngelihatnya secara general?
Kalau sepatu lokal alhamdulillah tetap stabil. Kita lihat kemarin sepatu Kompas dan Ventela dan Saki tetap stabil, di e-commerce tetap laku-laku aja. Itu membuktikan bahwa UMKM sebagai garda terdepan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sektor ekonomi mikro. Merdeka UMKM brand lokal. Merdeka. Gila, ini ngegasnya keluar. Ngegasnya akhirnya keluar. Makanya dari tadi orang-orang pada bilang, kok nggak ngegas dok, kok kalem-kalem aja. Ternyata ngegasnya ketika udah bicarain soal UMKM. Dok, naik lagi dong. Salah satu yang saya baca nih ya dok ya, salah satu yang paling bikin UMKM itu apa ya, kesusahan ketika masa proses pembangunnya dan lain sebagainya, itu salah satunya modal. Dokter punya cerita nggak atau solusi gitu untuk teman-teman yang mungkin baru merintis? Kalau modal tuh bisa didapatkan dari 3. Yang pertama, kita bisa magang kerja dulu. Jadi kerja dulu, terus kita nabung. Ketika cukup, kita langsung gunakan resign untuk bisnis. Jadi menjadi pegawai tidak ada yang salah, men. Menjadi pegawai itu justru mengajari kita pengalaman untuk cara berorganisasi, cara bekerja sama tim, cara bekerja dalam tekanan. Itu bisa mendapatkan ide baru. Kedua adalah tentu menggunakan pinjaman kredit usaha rakyat kayak bank. Ya. Ketiga, tentu mengadakan atau kerjasama kongsinasi ataupun kekongsian atau partnership dengan beberapa orang, teman-teman yang bisa saling melengkapi, dan kita patungan modal di situ, dan akhirnya menjadi saham, dan ujung-ujungnya bisa menjadi PT atau CV. Oke. Gila, dokter ngomongnya cepat juga ya. Semoga teman-teman di sini paham ya dok. Ya karena waktu berjalan cepat, ngomong kok pelan-pelan. Merdeka. Oke dok. Dok, saya mau tanya lagi nih ya. Jadi teman-teman nih ada yang mau bertanya. Sebentar. Saya bacain. Nah, tadi tuh ada yang bilang begini, dokter saya ini mau bikin usaha, tapi terkendala saya harusnya tuh punya partner atau tidak gitu. Karena saya rasa kolaborasi kayaknya lebih enak deh. Itu gimana dok? Kalau partnership, itu yang penting adalah 1, SPK-nya harus jelas. Kedua, partner itu sikapnya melengkapi. Jadi kalau apa yang kita nggak punya, dilengkapi oleh partner kita. Itu yang utama dan yang paling benar di situ. Jadi kalau misalkan kita punya partner tapi sama-sama keras kepala, bangkrut aja usahanya. Oke, jadi ya harus dipikirkan baik-baik dulu ya, targetnya apa, terus habis itu partnernya bisa ngelengkapin apa dan lain sebagainya. Karena kalau tiba-tiba salah pilih partner ya bisa zonk ya dok ya. Tepat sekali, itu benar. Pernah ada pengalaman seperti itu dok? Kalau pengalaman saya seperti itu, alhamdulillah tidak. Oke. Bentar, teman-teman yang udah bergabung, ini ada 500-an teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram sore hari ini. Kalau mau kirim pertanyaan, boleh langsung pakai fitur Q&A, karena langsung dijawab dengan Dr. Tirta. Dan bisa juga di kolom komentar, nanti saya scrollin dan saya sampaikan. Oke, dok, bicara soal, waduh, ini koleksi sepatunya nih. Bicara soal sepatu dan lain sebagainya. Dokter sendiri selain di fokus ya di produk lokal, sepatu dan lain sebagainya, punya nggak usaha lain kemudian ngajak kolaborasi yang di daerah-daerah? Susan Care kan selalu menggunakan pemuda asli daerah. Oke. Yang usianya maksimal 35 tahun. Oh, oke. Jadi ada spesifikasi khusus ya, dok. Itu tujuannya apa, dok? Boleh diinfokan ke teman-teman? Atau mungkin untuk tiba-tiba ada meningkatkan teman potensi masing-masing anak muda, dan kita juga bisa mempercayakan usaha saya bermitra Susan Care dengan pemuda asli daerah, sehingga saya bisa meningkatkan potensi dia. Itu yang paling penting. Oke. Jadi ya salah satu yang juga digagas oleh Millennial Fest itu juga supaya nggak ada gap juga dari teman-teman di kota dan di daerah. Jadi mereka sama-sama ya bisa tepat belajar. itu, merdeka, itu benar, Millennial Fest mantap. Benar. Berarti sama nih, kita visinya sama. Dok, kita jawabin pertanyaannya dari netizen, udah mulai banyak. Sebentar, dok. Dok, ada yang nanya nih, dok. Dok, modal awal usaha sepatu lokal kisaran berapa budgetnya? 15 juta. Oke, 15 juta tuh harus ngambil ke bikin sendiri atau ngambil ke ini, dok, supplier? Ya makanya kalau ke kredit usaha rakyat buat bisnis dev, nyari partnership atau menabung dari sisa gaji pegawai. 15 juta itu untuk beli molding, untuk bayar desainer, dan untuk DP sepatu pertama kali sama buat packaging. Oke, dok, ada yang tanya nih, dok, usaha apa yang cocok untuk anak sekolah? Jaket angkatan dan clothing dan catering. Wah, banyak banget. Catering salah satunya. Kenapa catering, dok? Karena catering kita bisa menggunakan ibu-ibu di rumah kita untuk memasak, terus kita jualnya sistem pre-order. Jadi disitu kita akan mengerti sistem bisnis yang tidak ada resiko, rata-rata ada pre-order. Itu yang paling cocok buat anak SMA dan tidak mengganggu waktu. Kedua, jaket angkatan juga sistemnya pre-order. Itu melatih skill kita untuk manajemen keuangan dan bisnis clothing dan bisnis persandangan.
Oke, Dok, ada pertanyaan dari MRA_2.0. Mau tanya Dok, gimana menjaga semangat UMKM atau usaha mandiri yang baru jalan tapi keuntungannya belum langsung terasa atau belum banyak keuntungannya? Gimana tuh Dok? Konsisten, persisten, dan tetap tidak terpengaruh oleh hawa nafsu untuk berfoya-foya dan menyatakan dirinya kaya raya. Jadi harus prihatin dulu ya Dok ya? Ya, tidak ada yang instan. Indomie aja digodok 5 menit. Betul, betul. Betul. Oke Dok, kita jawab lagi pertanyaan dari teman-teman. Oke, Dok. Bagaimana pendapatnya tentang anak sekarang yang lebih memilih beli sepatu luar dibandingkan lokal? Siapa yang bilang teman-teman saya beli sepatu lokal, mainmu kurang jauh. Itu tugas Anda mengedukasi sekeliling Anda. Jadilah lilin di tengah kegelapan, jangan jadi lilin di tengah terang karena nggak guna sama sekali. Dok, berarti semuanya sebenarnya kita bisa saling mendukung ya Dok ya. Sebagai masyarakat kita beli produk-produk lokal. Kemudian untuk yang pebisnis bisa memproduksi segala sesuatunya. Terus ada marketplace dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan. Dok, tapi sebenarnya Dok, ini kan ada juga yang bertanya-tanya, kalau mau mulai UMKM tuh harus berbadan hukum nggak Dok gitu? Karena kayaknya gampang aja buat kolaborasi dan lain-lain. UMKM kan ada namanya perorangan, ada yang UMKM berbadan hukum. Kalau perorangan tinggal membayar PPh final 0,5% per bulan. Dibayarkan mandiri ke KPP Pratama, sektor pajak 411, 420. Apal mati saya. Kalau berbadan hukum naik tipis jadi 1-1,5%. Indonesia sudah mempermudah UMKM, makanya Susencare tetap UMKM. Saya tetap berjaya di kolam kecil saya, kalau saya pengen buat PT, bisnis yang lain. Susencare tetap UMKM. Oke, Dok, ini ada yang bertanya, bagaimana sih cara menghadapi partner yang tidak sejalan? Dan putuskan, ini kan buat sendiri. Gitu aja Dok, nggak ada yang... Loh ya, tidak sejalan kenapa dipaksakan? Anda Oke. mencari partner yang melengkapi, bukan untuk berperang. Kalau berperang, Anda membuat forum debat aja kayak ILC. Oke. Dokter, ini ada pertanyaan untuk dari ibu-ibu yang sedang di masa pandemi seperti ini ya, tentu penghasilan suami berkurang, kemudian ada yang kena PHK dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang di rumah ini bertanya, Dok, saya bisa usaha apa ya apabila reseller hijab dan reseller makeup online. Oh gitu. Karena ini Dok, ada juga Dok, saya nih kerja sebagai perawat Mbak, jadi harus membagi waktu, sedangkan penghasilan juga reseller berkurang. Hijab dan reseller makeup online, titik. Reseller hand sanitizer, titik. Selesai. Oke, berarti peralatan menyambut masa transisi new normal, kemudian ada hijab dan juga reseller makeup. Karena itu yang dicari ya, untuk orang-orang yang di rumah juga ya Dok ya. Pak, ada tawon Pak, di dalam Pak. Bangke Pak. Pak. Oh, weh bro, tawon bro, weh, gak gini juga bro, tawonnya, cok, tawonnya usir dulu bro, tawonnya usir, bro, gak bisa bro, tawonnya, Aduh dokter, bentar, ada tawon Mbak, ini serius Mbak, ada tawon Mbak, saya takut sama tawon, mana tawon? Udah. Ulang. Aman ya Dok ya? Udah aman ya Dok? Aman. Oke, aman. Emang tawonnya nggak tahu waktu nih, ikut nimbrung. Oke, Dok. Tadi ada pertanyaan Dok. Sampai lupa saya Dok, sebentar ya Dok. Dok, pertanyaannya gini, pengen punya usaha itu perlu pakai pengalaman nggak? Atau sambil berjalannya nanti usaha, ya udah. Justru pengalaman diraih dari menjalankan usaha. Orang yang pernah bangkit dari kegagalan, itu akan menjadi orang yang bisa sukses dan tahan banting. Kalau Anda pengen pengalamannya bagus, jadi pegawai dulu. Habiskan jatah gagal di masa muda. Halo Prabu Jestato. Dok, ini ada pertanyaan dari Erwin Hamdani. Bagaimana cara meningkatkan minat konsumen bahwa produk kita memberikan value? Berarti kalian harus mempelajari 3 hal. Pertama, strategi marketing. Kedua, strategi bisnis dev. Membuat strategi plan bisnis. Ketiga, financial planning. Dari situ kalian akan mengerti budget marketing, teknik advertising apa yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, daya minat masyarakat terhadap Anda. Dan Anda juga harus memperhatikan COGS Anda supaya tetap rendah tapi menghasilkan hasil yang maksimal. Mengerti Anda?
Mengerti. Dok, jadi sebenarnya semuanya memang harus dikemas dari awal ya dok ya? Nggak bisa tiba-tiba di jalan gitu kemudian berubah caranya, sistemnya, dan lain sebagainya, atau Bisa. bagaimana? Hanya instan. Yang bisa itu adalah ngepet dan nyantet. Oke, berarti semuanya butuh proses. Oke, teman-teman, ini semuanya mungkin yang mau kirim-kirim pertanyaan, boleh langsung, karena kita cuma punya waktu 10 menit lagi sama Dokter Tirta. Dok, ada lagi pertanyaan. Izin tanya, sampai di titik mana sih usaha kita harus mulai maju ke tahap yang lebih besar? Contohnya nih pengusaha sayuran hidroponik, dok. Harus sampai besar dulu produksinya, baru nawarin ke perusahaan gede, atau bisa kayak dari rumah ke rumah, kemudian diantarkan? Ada sebuah usaha teman saya namanya pedagang sayur online. Membangun bisnis ada dua pilihan. Mau gede sekalian atau bertahap. Kalau bertahap berarti scaling up-nya harus bertahap. 10-20% per tahun harus scaling up. Dengan cara memainkan modal dan jangan sampai kalian loss. Rugi mungkin bisa diadaptasi dengan financial plan dan backup dana talangan yang bagus. Jadi tapi kalau kalian mau jor-joran sekalian, ya bisa-bisa mengajukan pinjaman ke bank, tapi kalian tahu resikonya bahwa pinjamannya besar akan membuat bebannya besar, overhead yang besar tiap bulannya, dan Anda harus mempunyai beban untuk membuat laku dagangan Anda. Jadi Anda mulai dengan mendagangkan sayur online. Tukang sayur aja bisa keliling, kenapa Anda tidak? Oke, itu Mbak tadi ada jawaban dari Dokter Tirta, semoga membantu dan bisa langsung memulai usahanya. Dok, ini juga ada pertanyaan dari teman-teman. Dok, sebenarnya bagaimana ya menyelaraskan waktunya? Karena kalau dokter kan kemarin ada 2, jadi kayak belajar sekaligus berwirausaha. Begini ternyata teman-teman di sini juga banyak yang pelajar, dan mereka kayaknya kesusahan untuk mengatur waktunya. Itu bagaimana ya dok ya? Sedangkan di satu sisi butuh nih pemasukan. Yang pertama caranya adalah Allah memberikan waktu ke kita 24 jam. 8 jam buat kerja, 8 jam buat rekreasi, 8 jam buat rehat. Kalau kita mau multitasking, tinggal membagi waktu tersebut, mengurangi waktu istirahat, dan mengurangi waktu rekreasi. Anda siap? Kalau Anda mau sibuk nongkrong demi eksistensi, maka Anda tidak akan bisa melakukan multitasking tersebut. Oke, berarti inilah juga yang melatih orang-orang untuk multitasking. Takbir! Allahu Akbar. Karena Allah yang memberikan anugerah waktu ke kita, maka kita harus bersyukur dan memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Jangan menghabiskan waktu kita dengan mager, tidak bekerja keras, malah ngelokro di mana-mana. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dok, saya mau tanya juga. Kemarin ini sempat rame soal hak cipta, kemudian desain logo dan lain sebagainya. Itu bagaimana menurut dokter apabila untuk teman-teman yang baru mau mendaftarkan usahanya, haruskah punya terlebih dahulu identitas utama kemudian didaftarkan? Jadi di dalam dunia usaha, ketika kalian sudah membuat yang pertama strategic plan, kedua business deck, ketiga Anda langsung laksanakan. Setelah 2 bulan Anda laksanakan, Anda daftarkan hak kekayaan intelektual mengenai merek Anda, mengenai font Anda, mengenai bisnis Anda, supaya tidak dijiplak. Kalau dijiplak, nanti Anda ruwet. Oke. Jawabannya paling yang terakhir ini nendang banget ya, ruwet. Oke dok, ini pertanyaan terakhir dari teman-teman. Sebentar ya dok ya. Dokter, ketika saya sudah usaha nih sekian tahun, 5 tahun, 7 tahun, kemudian di tengah jalan tiba-tiba ada yang mandek. Dan ini kemarin ternyata berhubungan dengan pandemi. Saya harus apa ya dok ya? Dia usahanya ini usaha makanan dok. Tapi ternyata penghasilannya tetap turun. Padahal untuk yang lain tuh maju. Alih bisnis. Itu yang dinamakan strategi pengusaha. Pengusaha ketika UMKM itu enaknya, kalau kita PT, untuk alih bisnis harus melakukan rapat umum pemegang saham dan melakukan rapat bersama komisaris dan direksi. Tapi kalau kita UMKM, kita bisa merubah bisnis kita secara dadakan ketika omset sudah hancur. Itu enak UMKM. Dan tadi ada yang tanya, apa beda UMKM dan startup? Sama aja, bos. Bedanya modal dan jumlah besaran modal. UMKM itu, ya kan kalau nggak salah omsetnya di antara 1,5 sampai 3 miliar. Startup bisa menjadi jutaan dolar kalau PT pun awal, intinya bisnis yang berjalan awal itu disebutnya startup. Kalau startup UMKM ada, atau startup PT yang gede, atau digital startup. Itu maksud saya. Oke, jadi semuanya ini perancangannya juga harus jelas, mau bermain di kolam yang seperti apa dan lain sebagainya itu harus dijelaskan. Kemudian kalau misalkan bermainnya di UMKM ini memang lebih ada keluasan untuk mengubah-ubah ketika mungkin nanti ada masalah di tengah ya dok ya? Seperti itu ya dok ya?
Oke, Tepat. jadi teman-teman yang mau memulai usaha, silahkan memulai usaha dan pastikan tidak ada dari konsepnya aja sudah matang. Sehingga nantinya ke belakang terus semuanya bisa diselesaikan. Kalau misalkan ada masalah, langsung switch seperti masa pandemi sekarang ini. Dokter, terakhir pertanyaannya nih dari saya. Apa sih pesannya untuk teman-teman yang baru memulai usaha atau terkena dampak di masa pandemi? Pesan saya buat kalian, saya dulu mulai dari nol, mulai dari ngemper di kos. Tapi saya bercita-cita yang tinggi. Kalau Anda punya cita-cita, sekalian yang tinggi. Supaya kalau jatuh, Anda bisa bangkit lagi dan Anda bisa menjadi pribadi yang kuat. Saya sekarang memiliki 62 toko, 12 bisnis, 320 karyawan. Kemarin ketika gaji turun semua, turun cair, aman jiwa. Kalau Anda bisa pengen percaya, Anda percaya pada diri Anda sendiri, dan jangan lupa bersyukur dan beribadah dan bekerja imbang. Imbang, bosku. Jadi jangan Anda kejar duniawi, tapi Anda juga lupakan ilahinya. Itu yang paling penting. Dan fokuslah berbuat baik. Jangan lupakan amalan tiap bulan. Ya. Dan tetap koordinasikan pasal 28, bebas berpendapat, tapi bertanggung jawab. Pasal 34, fakir miskin dan anak telantar, Anda juga bertanggung jawab untuk ikut sedekah kepada mereka. Ya. Dan jangan lupa tetap semangat dan positive thinking. Jangan pernah pesimis. Kemungkinan berhasil 3%, tetap kalian bisa lakukan. Gagal itu nggak masalah. Saya pun gagal, bangkrut pernah. Tapi tetap, yang bisa membuat mati saya, itu hanyalah Allah SWT. Jangan takut kalau bentuknya manusia. Kegagalan kita hadapi, bos. Merdeka! Iya, merdeka. Dokter, ada pertanyaan. Mau nggak dok bantuin kami kalau misalkan nanti kami mulai bikin usaha? Loh, saya sudah membuat akun namanya Info Cipeng. Itu ngupload semua UMKM dan brand lokal gratis. Oke, itu teman-teman mohon dicatat Info Cipeng. Instagramnya ya dok ya? Info Cipeng. Untuk bahan kerjasama, kolaborasi, dan lain sebagainya. Kita saling support, kita saling bantu, utamanya di masa pandemi ini. Terima kasih dokter. Dan terima kasih juga sudah bergabung sini teman-teman lainnya. Selamat, Liverpool juga juara. Karena banyak yang mention dari tadi. YNWA. Saya mana sepatu saya? Loh. Cari apa itu dok? Ganti jadi MU tadi. Loh, mana tadi sepatu saya? Oh, nih sepatu saya. Oke. Iya. Terima kasih dokter, terima kasih. Dan semoga kita semua bisa sukses menghadapi ini semua ya, apalagi masa pandemi. Sehat-sehat selalu dokter. Dan kalau ada yang mau diinfokan lagi, nanti kita langsung tulis di kolom komentar setelah IGTV ini, di save ya dok ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya nggak bisa nge-save. Saya kan nggak bisa Tenang, nge-save. saya dok. Saya nge-save dok. Nanti dokter komen siap. di sini. Oke dok? Siap. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.